Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini terambil dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-27, tertulis demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pencurahan Roh Kudus terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, atau 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Dalam Kisah Para Rasul, peristiwa terjadi pencurahan Roh Kudus pertama kali di Yerusalem, yaitu tampak seperti angin yang bertiup keras, lalu tampak lidah-lidah api di atas kepala para murid Yesus. Pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan janji Tuhan. Tuhan Yesus berjanji akan mengutus seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka dan mengingatkan mereka akan perkataan-perkataan Yesus sebelumnya. Sehingga dengan demikian, para murid tidak perlu gelisah dan takut lagi. Sekalipun Tuhan Yesus tidak lagi menyertai mereka secara badani, tetapi Roh Kudus yang akan menggantikan Dia, bahkan tinggal di dalam pribadi mereka selama-lamanya. Bagaimana cara Yesus tinggal dalam hidup murid-muridnya? Melalui Roh Kudus-Nya, Yesus memberikan pertama, damai sejahtera, terdapat dalam ayat 27a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Akan tetapi, di tengah kegiatan yang menyita waktu, beban yang semakin berat, dan kebutuhan yang tidak ada habis-habisnya untuk dipenuhi, menjadi tidak mudah untuk merasakan sebuah damai sejahtera. Sebuah rasa damai sejahtera berbicara tentang perasaan damai luar dan dalam. Dari mana kita bisa memperoleh damai sejahtera yang bertumbuh? Yesaya mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Terdapat dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Damai sejahtera tumbuh sebagai dampak dari kebenaran, dan itu bukan hanya untuk sementara, tapi dikatakan selamanya. Jadi jelas bahwa damai sejahtera akan menjadi milik dari setiap orang yang melakukan apa yang benar, mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan penuh hati dan bersungguh-sungguh. Dalam Yesaya 26 ayat 3 mencatat, yang hatinya teguh kau jagai, dengan damai sejahtera kepadamulah ia percaya. 2. Tidak mengalami kegelisahan, terdapat dalam ayat 27b. Selain memberikan damai sejahtera, Tuhan Yesus memberikan pesan yang tidak kalah penting, yaitu jangan gelisah dan gentar hati untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Ini janji Tuhan. Yang menjadi permasalahannya adalah setiap kali kita diperhadapkan kepada situasi-situasi yang melelahkan, menyedihkan, menjengkelkan, ataupun menakutkan. Begitu banyak persoalan yang membuat kita gelisah, baik hari ini, bahkan setiap hari. Sebagai orang percaya, marilah kita ingat janji Tuhan Yesus, bahwa kita tidak pernah menghadapinya seorang diri. Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberikan sebuah solusi untuk menghilangkan rasa takut murid-muridnya, dan solusi yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka adalah, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dapat dalam Yohanes 14 ayat 1. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kunci untuk mengalahkan rasa takut dan rasa cemas di dalam hati murid-muridnya, termasuk hati kita, adalah untuk percaya kepadanya. Karena di dalam Yesus kita percaya ada Roh Kudus yang akan menghibur dan membawa kita kepada kekuatan, ketenangan, penghiburan, dan damai sejahteranya. Damai sejahtera yang diberikan Yesus melalui Roh Kudus tidak akan dapat diperoleh dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Uang, kedudukan, nama baik, kepandaian,
keluarga, tidak dapat menjamin kita tetap memiliki damai sejahtera, karena semuanya itu bisa hilang, berubah, dan diambil orang. Damai sejahtera yang sejati hanya dimiliki orang-orang yang sudah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus dan memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih, mari bersama-sama periksa diri kita. Apa yang menghalangi saudara mengalami damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan saudara hari-hari ini? Mintalah Roh Kudus mengambil alih dan mengendalikan hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.